wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, amma ba'du. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Dewan Guru yang telah hadir memenuhi undangan saya dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Konsep inti budaya positif yaitu terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan, budaya positif. Apa yang Bapak Ibu pikirkan dari budaya positif? Siapa yang mau menjawab? Mungkin Bapak Kepala Sekolah kita? Budaya, kalau dalam pengertian saya, budaya itu sesuatu kebiasaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi kalau budaya positif berarti hal-hal yang tumbuh di masyarakat kita yang ada sisi positifnya. Contohnya misalnya disiplin, budaya disiplin, terus tepat waktu, terus bekerja sesuai dengan target, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari juga merupakan budaya positif. Seperti kita selalu menepati janji, seperti itu kira-kira. Ya, benar sekali. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik ya, seperti itu ya Pak ya? Ya. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Terima kasih sudah menjawab. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, perubahan paradigma belajar yaitu proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru, yaitu center learning, kemudian menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan aktif siswa. Dan berarti guru tidak mengambil hak anak untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya. Jadi maksudnya seperti ini, mungkin dulu itu zaman kita sekolah itu lebih banyak kegiatannya itu berpusat kepada guru. Jadi guru lebih aktif berceramah ketimbang anak-anak yang dilibatkan aktif. Kita hanya mendengarkan, menyimak dan mengerjakan tugas. Itu yang saya alami saat saya sekolah dulu. Nah, sekarang dari perubahan paradigma belajar ini, kita sebagai pendidik tidak perlu lagi menjalankan metode seperti itu. Jadi yang kita lakukan yaitu pembelajaran yang memang harus berpusat kepada murid, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada Bapak dan Ibu bisa saling berpasangan. Ya, saya minta waktunya saling berpasangan. Ya, di sini kita akan cobalah lakukan kegiatan buka tutup. Yang satu bersikuku untuk menutup, mengepal tangan, dan yang satu berusaha agar membuka kepalan tangan tersebut. Bagaimana caranya supaya bisa terbuka, dan yang mengepal bagaimana caranya bisa mempertahankan kepalan tersebut. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, coba Bapak praktekkan bagaimana supaya kepalan tangannya itu ya terserah Bapak dan Ibu mau dibuka atau mau yang satu memaksa, yang satu ya dengan cara rayuan, entah iming-iming, oh saya kasih hadiah seperti itu.
terima kasih. Ya, dari kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan, ini berhubungan dengan kontrol kita. Seperti yang tadi tidak mau membuka. Itu kontrol yang kita lakukan. Karena pada saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan kita. Mungkin kebutuhan kita ingin mempertahankan ataupun ingin melepaskan. Seperti itu. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka dan menutup kepalan tangan, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Seperti itu. Apakah seperti itu yang Bapak Ibu alami barusan? Ya, yang saya tanyakan Pak Edi tadi, Pak Edi membuka apa menutup? Membuka. Alasannya apa? Menutup. Kenapa? Alasannya untuk mempertahankan keyakinan atau keinginan saya. Ya, benar sekali, tepuk tangan buat Pak Edi. Benar sekali. Berarti kontrolnya dari Pak Edi ini, ia ingin mempertahankan. Makanya ketika Bapak di sebelahnya memaksa ataupun memberi iming-iming dan segala macam, Pak Edi tetap mempertahankan diri. Itu kontrolnya sebagai Pak Edi. Kemudian, nah, perubahan paradigma teori kontrol ini berpengaruh terhadap ilusi kontrol yang dulu sudah dijalankan. Seperti misalnya ilusi guru mengontrol murid. Kita melihat bahwa kita mengontrol murid kita, padahal belum tentu yang dia lakukan itu hasil dari yang kita suruh ataupun kita paksa sebagai guru. Karena itu ilusi itu tidak nyata ya Ibu ya, Bapak, tidak nyata. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini menggunakan kritik atau rasa bersalah. Kita kadang sering ya Bapak Ibu dengan murid kita misalnya, kamu kenapa datang terlambat? Gak kasihan sama ibu, nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Ya, itu membuat kita memberikan rasa bersalah kepada anak murid kita. Dan itu tidak baik ya Bapak Ibu, karena akan membentuk siswa yang memiliki identitas yang gagal. Dia rendah diri dan lain sebagainya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita tidak bisa ya Bapak Ibu. Murid kita memiliki karakternya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa mereka seperti apa yang kita mau. Itu seperti itu. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini stimulus responnya yaitu kebutuhan kita sama. Padahal menurut teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Bagaimana Bapak Ibu? Kebutuhan kita sama atau berbeda? Berbeda. Mungkin kebutuhan Ibu Sari dengan Pak Edi juga pasti berbeda, tidak ada yang sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Seperti Bapak dan Ibu ketika bertemu dengan saya pasti memiliki pemikiran yang berbeda. Seperti itu. Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai guru yaitu bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik inilah akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini sebagai pendidik diibaratkan seorang petani dan murid adalah tumbuhan. Jadi kita menuai benih, kemudian kita merawat tumbuhannya, kita tanam. Seperti itulah perlakuan kita kepada murid kita. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi. Misalnya hanya dapat
menuntun tumbuhan padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Seperti itulah kita membuang hal-hal yang buruk dari murid kita. Kita menuntun mereka. Kita menyiram seperti ke tumbuhan ya, kita menyiram, memberi pupuk, membasmi hama dan lain sebagainya. Sama seperti itulah yang kita lakukan kepada murid kita. Kita memberikan hal-hal yang baik untuk mereka, menuntun mereka ke jalan kebutuhan yang baik-baik, kemudian sesuai dengan kodratnya Bapak Ibu. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi zaman sekarang ini zaman yang semakin lama selalu berkembang ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang ini sudah zamannya digitalisasi. Jadi perkembangan teknologi yang begitu pesat. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif. Menurut Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Dan disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Selain itu, Bapak Ki Hajar Dewantara pun menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri siswa ya, bukan dari luar. Nah, jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, nilai yang dihargai yaitu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Apalagi sekarang di kurikulum kita ya, di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila, yaitu sifat-sifat manusia ataupun positif manusia semuanya tergambar di sana. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada ice breaking. Bisa berdiri Bapak Ibu? Ya, kita ice breaking dulu supaya meregangkan untuk mungkin yang ya, ini mungkin sudah tidak asing lagi, profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Silakan boleh duduk kembali. Sudah? Bagaimana? Kayaknya tegang ya. Nggak apa-apa Ibu, ini cuma kita saling sharing, saling berbagi saja. Nah, selanjutnya yaitu ada teori motivasi perilaku. Ada 3 motivasi dari perilaku kita ataupun murid kita. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya contohnya nih, anak-anak kalau tidak mau datang terlambat itu karena dia tidak mau apa? Tidak mau kena hukuman, tidak mau ditegur gurunya. Nah, itu motivasi yang untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, ini merupakan motivasi eksternal di luar dari diri murid kita.
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang ada murid kita datangnya pagi sekali supaya bisa dapat bintang kedatangan. Seperti itu, karena ada motivasi di luar dari dirinya, karena ingin mendapat penghargaan ataupun imbalan dan lain sebagainya. Dan ini pun merupakan motivasi eksternal di luar dari diri murid kita. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah motivasi internal yang ada di dalam diri murid-murid kita yang harus kita munculkan. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, hindari memberi hukuman ataupun penghargaan ataupun imbalan yang berlebihan kepada murid kita untuk meminimalisir motivasi eksternal dari murid kita. Jadi kita tidak memberikan hukuman lagi ataupun kita yang bisa nih yang datang pagi ibu kasih beng-beng misalnya seperti itu. Karena itu akan membuat mereka muncul motivasi eksternal yang mudah-mudahan tidak perlu kita munculkan, karena kita fokus untuk memunculkan motivasi internal mereka. Nah, dari motivasi perilaku manusia ataupun murid kita, nah kita bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh kelas melalui kesepakatan guru dan murid-murid untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak dan Ibu berpikir-pikir ya, ada yang namanya kesepakatan kelas, ada yang namanya keyakinan kelas. Kalau di kelas biasanya kita buat kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Setiap awal tahun biasanya kita membuat kesepakatan kelas, apa saja yang harus kita sepakati oleh kita dan murid-murid kita untuk kedepannya supaya mereka lebih nyaman berada di kelas. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini satu kesatuan ya Bapak Ibu. Karena kesepakatan ini disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid, dan kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Jadi kesepakatan yang kita buat itu akan memunculkan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupaya pernyataan universal, dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga agar mudah diingat ya oleh murid kita dan dipahami oleh seluruh ataupun semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi biasanya sebelum kita mulai membuat kesepakatan, kita tanyakan dulu kepada murid kita, anak-anak, apa sih harapan kamu, impian kamu, kelas yang seperti apa yang akan membuat kamu nyaman dan lain sebagainya. Kita harus terima pendapat-pendapat mereka. Nah, dari pendapat-pendapat mereka mungkin ibu bisa menggunakan metode misalnya biar lebih menyenangkan, pakai stick note dan lain sebagainya. Nanti mereka menuliskan impian mereka ataupun harapan mereka terhadap kelas mereka selama 1 tahun ke depan, kemudian bisa ditempel di papan tulis dan kita bisa melihat ataupun kita bisa mengelompokkan yang mana yang sama. Nah, kita kelompok-kelompokkan. Dari situ kita bisa buat kesepakatan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Ada bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, dan keyakinan kelas tidak perlu panjang-panjang ya Bapak Ibu, kata-katanya yang singkat-singkat saja mudah diingat sama mereka. Nah, selanjutnya dari keyakinan kelas yang mereka laksanakan biasanya itu berpengaruh terhadap kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar mereka.
Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka sebagai guru, kita perlu memahami kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika kita menemukan murid yang nakal, kita harus memahami apa kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Karena kebutuhan dasar ini dibagi menjadi 5. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar kita, termasuk murid-murid kita. Nah, di sini ada contoh, mungkin bisa dijawab ya Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu termasuk kebutuhan dasar apa yang sudah dipenuhi? Apa? Kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan. Coba nanti ya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Pengakuan atau penguasaan. Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Tadi kesenangan, kemudian kasih sayang, penguasaan, dan kebebasan. Kita buktikan. Benar sekali, tepuk tangan buat semuanya. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi. Ada kesenangan, kasih sayang, penguasaan, dan kebebasan. Dan itu sangat berpengaruh ya Bapak Ibu, karena dari beberapa kasus yang saya alami, bahkan saya mengalaminya sendiri waktu itu di sekolah. Jadi teman saya yang nakal, tapi saya yang dihukum. Sampai sekarang itu membekas dalam diri saya. Bahkan itu membuat kita merasa sangat tidak suka dengan guru tersebut. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu. Itu pengalaman saya. Jadi teman saya yang nakal tapi saya yang dihukum. Nah, rasa yang kebutuhan dasar saya saat itu ada yang tidak dipenuhi. Seperti itu. Jadi sampai sekarang itu membekas. Makanya sebagai guru kita perlu sekali untuk memahami kebutuhan-kebutuhan dasar murid kita. Seperti itu. Kemudian dan selaku guru tentu saja dalam memenuhi kebutuhan dasar murid kita itu berpengaruh terhadap posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita lihat video posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Dari video ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Yang ada di pikiran Bapak sekarang setelah menonton
video ini. Guru tersebut tidak menanyakan alasan mengapa. Iya, tidak menanyakan alasan mengapa. Terlambat. Benar sekali. Jadi posisi guru ini saat ini dia itu menjas ya, langsung memberi hukuman tapi tidak menanyakan alasannya kenapa datang terlambat. Itu adalah posisi penghukum, dan posisi penghukum ini memang membuat siswa kita merasa down, kemudian merasa tersakiti. Yang saya alami waktu itu seperti itu. Jadi benar-benar itu akan membekas seumur hidup kita. Sampai saat ini pun saya masih ingat sekali apa yang dilakukan guru saya seperti itu. Ini adalah yang perlu kita hindari ya Bapak Ibu untuk murid kita. Kemudian kita lihat video selanjutnya. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai pemberi rasa bersalah. Apa yang yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika menonton video ini? Bagaimana? Ini akan membuat anak murid kita menjadi rendah diri ya, Bapak Ibu ya. Identitasnya pun gagal karena diberikan rasa bersalah. Ya, benar sekali. Membuat dia merasa tidak berharga. Seperti itu, seperti kata-kata yang tadi itu membuat rasa bersalah murid kita. Apakah? Ya? Ya, rendah diri. Benar sekali. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, ini posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, dari video yang ini, yaitu posisi sebagai teman, apa yang ada di dalam pikiran ataupun bayangan Bapak dan Ibu terhadap murid kita yang seperti ini ketika kita posisi kita sebagai teman. Dampaknya nih kalau anak Benar. sebagai teman itu biasanya anak gak mandiri. Tidak mandiri. Nah, tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Biasanya kalau anak
Jadi bergantung ya Pak ya? Ya, bergantung. Bergantung kepada gurunya. Bisa jadi posisi yang seperti ini akan membuat dia bisa mengulangi kesalahannya lagi. Ya, karena dia bergantung. Selanjutnya ada posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, di posisi pemantau ini ada yang bisa berpendapat? Bagaimana pendapatnya tentang posisi sebagai pemantau? Ayo, dah. Ini kayaknya kalau saya lihat berdasarkan kesepakatan ya, kesepakatan yang sudah disetujui oleh mereka itu dampaknya biasanya kalau yang begini ini dampaknya itu tadi adanya hukuman, dia dapat kalau dia benar dia dapat hadiah, kalau dia salah itu dapat hukuman biasanya. Itu dampaknya buat dia, buat si siswa. Jadi dampaknya pada diri sendiri aja gitu. Itu posisi kontrol. Jadi posisi kontrol sebagai pemantau memberikan dampak ya Pak ya? Iya, Dampaknya. pada dirinya aja gitu. Iya. Apalagi guru memberikan konsekuensi ya. Dan bisa juga konsekuensi ini sesuai dengan kesepakatan. Misalnya seperti tadi, datang terlambat mengerjakan konsekuensi yang sudah dibuat. Iya, Seperti itu. Kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Kepala Sekolah. Aduh. saya belum ngomong. Grogi kayaknya Pak. Nah ini selanjutnya yaitu posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah ini adalah posisi sebagai manajer. Ada yang mau berpendapat tentang posisi ini? Kamu dah, saya terus. Ada lagi saya. Posisi seperti
seperti itu bagus ya sebagai guru ya kalau menurut saya. Di situ ada pemecahan masalah, lalu ada tindak lanjutnya bagaimana cara dia untuk tidak mengulangi kesalahan dia gitu kalau menurut saya. Ya, saya tambahin di sini. Kalau di pada posisi kontrol manajer, yaitu siswa bisa mengevaluasi diri. Dengan evaluasi itu dia kemudian diajak menganalisa kebutuhannya, apa sih yang dibutuhkan kalau dia supaya jangan terlambat. Dievaluasi juga dirinya gitu, apa sih kelemahannya, itu dia analisis gimana cara penanganannya, itu diajak seperti itu. Ini yang paling bagus di posisi guru. Harusnya guru itu seperti ini ketika ada kejadian-kejadian seperti ini, kejadian apapun bentuknya. Fungsinya guru itu memberikan sebagai manajer. Itu aja tempat saya. Tepuk tangan buat Bu Aida dan Bapak Kepala Sekolah kita. Benar sekali. Memang posisi kontrol terbaik seorang guru adalah sebagai manajer. Karena kita melakukan pencarian solusi dari apa yang mereka kerjakan. Misalnya tadi datang terlambat, kita cari solusinya seperti apa, bagaimana dia memperbaikinya supaya tidak datang terlambat. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol guru ini yang paling baik, dan karena di posisi ini mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada sehingga dapat mewujudkan menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari posisi kontrol kelima ini, salah satunya yang terbaik adalah manajer. Tentu saja dalam menangani masalah ataupun murid-murid kita yang melanggar peraturan ataupun melakukan perbuatan yang menyimpang, sebagai guru kita perlu sekali untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Fokus restitusi adalah pada pemulihan dan tanggung jawab, serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi yang mereka ciptakan. Nah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan ini adalah contoh kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan. Mohon maaf, ini sinyalnya sepertinya. Pak, kamu belum mengerjakan PR? Ya Bu, saya belum mengerjakan PR. Kamu tidak mengerjakan PR tidak apa-apa, karena sebelumnya kamu sangat rajin sekali. Hanya hari ini kamu tidak mengerjakan PR. Kamu pasti punya alasan kan kenapa tidak mengerjakan PR? Ya Bu, semalam saya membantu adik saya mengerjakan PR karena kelelahan saya langsung tidur dan juga mengerjakan PR. Oh begitu, jadi karena kelelahan kamu langsung tertidur. Tapi kamu tidak datang terlambat kan? Tidak. Nah, kamu sudah bagus dengan datang ke sekolah tidak terlambat. Nah, tetapi dari kesalahan yang kamu buat, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ya Bu, Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saya sudah bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Nah, kalau tahu, apakah sikap tanggung jawab itu penting untuk kamu? Ya Bu, Kalau penting, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? saya akan pandai membagi waktu Bu. Bagus, kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi anak yang bertanggung jawab ya. Bagus sekali, mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, silakan kamu melanjutkan tugasnya. Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi.
Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak menjudge ataupun kita tidak langsung memberi hukuman. Kita menanyakan dulu alasannya seperti apa, yaitu dengan yang tadi segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Karena dengan seperti itu kita berharap murid yang telah melakukan kesalahan bisa memperbaikinya. Seperti itu. Pak, kamu belum mengerjakan. Nah, ada yang ingin berpendapat atau mungkin sharing dan berbagi pengalamannya di kelas ataupun seperti apa? Pernah Bapak Ibu menangani murid yang bermasalah? Sering. Itu makanan sehari-hari kita sepertinya seperti itu. Karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda, keunikannya tersendiri, dan biasanya setiap anak itu berbeda-beda karakternya. Bahkan sebagai guru, ketika kita menangani murid yang mungkin bermasalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak sebagai memberi hukuman ataupun kita bertindak sebagai teman, itu karena akan berdampak pada murid kita. Kita bisa menerapkan sebagai manajer yang menanyakan, kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kepada murid kita supaya bisa memperbaikinya. Seperti itu. Sebetulnya teman-teman guru ini sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi, cuma nggak tahu istilahnya. Ya. Misalnya kegiatan menstabilkan identitas. Intinya ketika guru kebanyakan itu kan memulihkan rasa tanggung jawab dia sebetulnya, ya kan. Ketika misalnya ada anak bermasalah kayak tadi terlambat, pasti kan dipulihkan dulu tanggung jawabnya supaya dia timbul kesadaran bahwa itu salah gitu kan. Pasti itu yang dilakukan guru kan biasanya. Cuma teman-teman ini guru nggak sadar kalau itu adalah kegiatan yang harusnya terstrukturisasi, jadi habit lah kebiasaan guru ini. Yang pertama menstabilkan identitas, cuma kegiatannya teman-teman ini nggak tahu apa sih itu gitu. Biasanya kan nanyain dulu apa permasalahannya, mengapa begitu kan. Kemudian divalidasi itu ditanyakan lagi, itu betul apa enggak, itu karena tindakan itu benar apa salah. Jadi gitu kan. Setelah itu dia sadar kan, oh kalau ini benar, kalau ini salah. Nah itu timbul keyakinan di diri si anak kan. Biasanya gitu nih apa dia. Oh sampai tidur Pak Edi, kamu sedih. Nah, tahapan itu sebetulnya dilakukan sering sama guru-guru, cuma nggak tahu bahwa ini adalah kegiatan segitiga restitusi. Sekarang makin keren lagi, guru ada tahapannya itu. Karena sebetulnya setiap teori pendidikan di sekolah itu ada teori-teori, banyak sekali teori pembelajaran. Ya, jadi itu adalah sebetulnya kebiasaan kita sehari-hari. Cuma istilah-istilah itu sekarang sudah mulai berkembang setelah adanya guru pemula. Birma yang menyebarkan kepada kita. Betul. Belajar bersama-sama, kita belajar ini sama. jadi pembiasaan kita terapkan budaya positif di sekolah kita. Benar, saya tepuk tangan buat kita semuanya. Benar sekali apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah kita. Sebenarnya kita memang sudah melakukan. Hanya saja kita tidak tahu bahwa ternyata ini segitiga restitusi. Mudah-mudahan kedepannya budaya-budaya positif muncul dan terwujud di sekolah kita. Nah, sebelum saya akhiri, satu kata dari saya. Jadilah guru yang selalu dirindukan kehadirannya oleh murid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Masya Allah, semangat sekali pagi ini. Ibu pengen lihat semangatnya, ya.
Tidak ada yang tahu? Kalau peraturan kelas tahu? Nah, seperti itulah. Kita akan membuat seperti peraturan, tetapi bukan peraturan bentuknya. Bentuknya itu adalah keyakinan ataupun kesepakatan yang akan kita sepakati. Apa saja sih yang harus kita laksanakan di sekolah, di kelas kita, agar kelas kita ini tercipta suasana yang aman, nyaman untuk kalian di dalam kelas. Nah, biasanya kan kalau di sekolah itu ada yang namanya tata tertib ya. Peraturan, tata tertib, misalnya dilarang membawa handphone, seperti itu kan? Itu termasuk peraturan. Nah, keyakinan kelas ini bentuknya tidak menggunakan kata-kata dilarang atau jauhkan dan lain sebagainya. Jadi menggunakan kata-kata positif. Itu namanya keyakinan kelas. Nah, kita akan membuatnya, ya. Nanti akan Ibu berikan stick note satu-satu. Nanti tuliskan masing-masing satu apa saja yang akan kamu tulis di stick note ini tentang kelas kita, ataupun peraturan-peraturan apa, kesepakatan apa, supaya kelas kita ini tercipta suasana yang nyaman dan aman. Paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Berikan stick note. Kamu tuliskan impian kamu ataupun apa saja sih yang kamu harapkan di kelas ini agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. tidak membuang sampah, sama ya, nanti kita pilih salah satu aja ya. Kemudian melaksanakan kegiatan kebersihan, kemudian kelas yang bersih tidak ada sampah, kemudian sekolah yang bersih, ini sama ya. Kemudian melaksanakan piket kelas sudah sama, ini sama ya. Mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Kemudian ini melaksanakan piket sama ya. Sampah juga sama. Mengucapkan salam dan tidak boleh membuli, ada di sini. Nah, kita masukkan. Kemudian
tidak membeda-bedakan. Kita masukkan di sini. Kemudian menghargai teman sudah ada ya, tidak membuli. Kemudian impianmu adalah di kelas yaitu kelas yang bersih, sudah ada. Kalau mau keluar kelas izin dulu. Nah, sekarang kita izin dulu. Terus, jatuh. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah dipilah dari sekian banyak kamu. Ada beberapa yang sama. Kita ambil salah satunya. Salah satunya ini, ya. Nah, ibu akan siapkan kertas. Berarti kata positifnya apa? Apa? Menjaga kebersihan kelas. Berarti keyakinan kelasnya ya. Satu, menjaga kelas. Kemudian apa lagi? Izin sebelum ke kamar mandi. Berarti kata positifnya apa? Apa kata positifnya? Izin sebelum meninggalkan kelas. Terus apa lagi? Mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Berarti apa itu maksudnya? Kata positifnya? Apa? Ya, atau budayakan 5S. Masih ingat? Senyum, salam, sopan, santun. Berarti budayakan 5S. Udah tahu kan 5S? Salam, sopan, santun, senyum, sapa. Lanjut. Kemudian mengucapkan salam juga termasuk ya. Tidak membuli. Berarti kalau tidak membuli, tidak membeda-bedakan, itu kata positifnya apa? Apa? Saling menghargai, saling menghormati dan saling menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Terus tadi ada satu lagi.
tidak bercanda ketika jam pelajaran. Kalimat positifnya apa? Apa? Kalimat positifnya menjaga supaya kelasnya apa kalau tidak bercanda? Menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban. Nah, ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang sudah kamu tulis dari sekian banyak. Nah, kita pilah-pilah karena kebanyakan semuanya hampir sama ya. Nah, inilah keyakinan kelas yang sudah terpilah dan berubah menjadi kalimat yang positif. Jadi tidak ada lagi yang dilarang, kemudian tidak boleh. Nah, terbentuklah keyakinan kelas itu yang pertama menjaga kebersihan. Yang kedua, mau ke kamar mandi, izin dulu. Kemudian budayakan 5S yang tadi ya, salam, senyum, sopan, santun. Saling menghormati dan menghargai, tidak boleh ada bully, ya, tidak boleh membeda-bedakan teman. Kemudian menjaga ketertiban kelas, fokus ketika belajar, tidak ada yang bercanda, ya. Ini adalah keyakinan kelas. Setuju dengan keyakinan kelas kita ini? Setuju. Setuju. Sekarang ibu minta masing-masing, yo dari sebelah sana, ada sana. Apa? Nah, ini tandanya kita sudah sepakat ya. Nah, kalian harus bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah ya. nilai-nilai yang kita yakini, ya, seperti menjaga kebersihan kelas. Sudah tahu kan perbuatan apa yang harus kalian lakukan? Nah, berarti melaksanakan apa? Tiket dan lain sebagainya. Dan sampai menjaga ketertiban kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan kita tempel supaya setiap hari kamu bisa melihat, ya, setiap hari bisa melihat. Nah, supaya kamu bisa meyakini nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Semangat ya semuanya. Kalau sudah semangat, tepuk tangan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Abdulani, saya dari kelas 1D dari SDN Kebun Cau 3. Bagaimana perasaanmu ketika membuat keyakinan kelas? Sangat senang dan bahagia. Menurutmu
Pembuatan keyakinan kelas itu penting tidak? Penting sekali. Menurutmu mengapa keyakinan kelas itu penting? Karena insya Allah kita akan terlaksana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Maulana dari kelas 6B dari SD Negeri Kebon Jawa 3. Bagaimana perasaanmu ketika membuat keyakinan kelas? Sangat bahagia. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas itu penting? Sangat penting sekali. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Untuk membuat keyakinan saya adalah untuk membuat kelas nyaman dan indah dan juga bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Dapia dari kelas 6B. Bagaimana perasaanmu ketika membuat keyakinan kelas? Sangat menyenangkan. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas itu penting? Ya, Mengapa keyakinan kelas itu penting? karena membuat saya menjadi anak yang bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Tajul Arifin dari kelas 6B. Bagaimana perasaanmu ketika membuat keyakinan kelas? Sangat bahagia sekali. Apakah menurutmu keyakinan kelas itu penting? Sangat penting sekali bagi kelas. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Karena membuat saya menjadi lebih bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna. Saya kelas 6B. Bagaimana perasaanmu ketika membuat keyakinan kelas? Menurutmu pembuatan keyakinan kelas itu penting atau tidak? Iya. Mengapa keyakinan kelas itu penting?